tentunya dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa kabar adik kami semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Saya sedang mengingatkan, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem dan dinamika demokrasi. Pengertian demokrasi menurut ahli Abraham Lincoln, yang dimana demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila, yaitu yang kita anut sekarang. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya itu sendiri. Bagaimana dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Menurut Ahmad Sanusi, mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, ini anak didik kalian boleh lihat. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Ini rule of law ini negara hukum, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat yang ketiga, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, atau hukum itu dijadikan sebagai panglima dalam suatu negara. Yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Oke. Untuk penjelasan demokrasi ini bisa anak-anak didik kami perhatikan dalam buku yang Bapak bagikan. Oke, selanjutnya, demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila itu sendiri, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini terdapat pada pasal 28 butir A sampai J. Yang C, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang D, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang E, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Oke, Bapak harap anak didik kami dapat memahami materi yang Bapak jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, bisa dikirimkan dalam kolom komentar. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.